Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunya Nuri Wadia Kandawasoka dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2020. Di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjadi bahan penilaian dalam ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu linguistik. Jadi adapun apa yang akan saya bahas kali ini adalah cakupan ilmu linguistik. Sebelum kita masuk ke cakupan ilmu linguistik, kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita belajar pembahasan pada kali ini. Jadi pada dasarnya yang kita ketahui adalah manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu terlepas dari namanya komunikasi tentunya. Nah, peran bahasa sendiri adalah sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan manusia. Jadi pembahasan linguistik ini sangat penting di sini. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang linguistik Arab. Perlu kalian ketahui juga bahwasannya setiap bahasa itu memiliki linguistiknya masing-masing, namun kajiannya tidak berbeda jauh. Maksud saya kayak linguistik Arab dengan Barat itu memiliki korelasi satu sama lain, masih memiliki kemiripan dalam kajiannya. Baiklah, saya rasa sekian mukadimahnya, kita langsung masuk pada pembahasan. Linguistik. Baiklah, ilmu linguistik dalam kajian bahasa Arab disebut dengan ilmu lughah, yang dalam kajian bahasa Indonesianya yaitu linguistik, yang artinya kajian bahasa. Ilmu itu artinya pengetahuan, al-lughah artinya bahasa, jadi ilmu tentang bahasa. Dalam bahasa Inggris disebut dengan linguistik dengan arti yang sama, yaitu ilmu tentang bahasa. Sebenarnya linguistik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu lingua, yang artinya bahasa juga, ilmu tentang bahasa. Secara etimologi atau secara lugawi, ini pembahasannya tentang lugawi, secara lugawi. Adapun secara istilah, menurut istilah, ilmu lughah adalah ilmu yang membahas tentang bahasa, pendidikan bahasa secara ilmiah. Namun dalam segi pengertian linguistik secara istilah atau ilmu lughah secara istilah itu banyak perbedaan dari para ahli, namun secara bahasa dia tetap sama, yaitu ilmu tentang bahasa, dan objek kajiannya tetap bahasa. Terus apa sih itu bahasa? Dari tadi kita ngomongin bahasa tapi nggak tahu apa itu bahasa. Jadi bahasa itu adalah secara etimologi atau secara bahasa, kalau dari bahasa Inggris sering disebut dengan language, lalu dalam bahasa Prancis disebut dengan lengua, lalu dalam bahasa Arab disebut dengan al-lughah, yaitu masdar dari kata lughah yalghu, yang artinya ucapan atau bunyi suara. Jadi dia kan seluruh tubuh manusia itu bisa menghasilkan suara. Namun yang kita bahas di sini dalam kajian linguistik adalah suara yang keluar dari mulut, gitu. Nah, di hasil ucapan. Dan bahasa sendiri ada yang dalam bentuk lisan dan ada juga dalam bentuk tulisan. Terus kalau ada nanya, tapi kan linguistik Arab itu enggak cuman ilmu lughah aja, ada namanya fiqhul lughah. Nah, jadi gini, antara ilmu lughah sama fiqhul lughah itu memang pada zaman dahulu disamakan, karena pada abad keempat itu ada seorang linguis yang bernama Ahmad bin Faris. Dia menerbitkan buku atau Alkitab yang berjudul Fiqhul Lughah, yang matannya isinya itu sama dengan kajian ilmu lughah, yaitu tentang bahasa. Oke, jadi sekarang itu malah udah dikaji ulang masalah fiqhul lughah dengan ilmu lughah itu, dan pada akhirnya pada linguis modern mengkaji lagi, ternyata fiqhul lughah itu lebih ke sejarah kayak gitu, sejarah kebudayaan dari bahasa itu tersendiri.
Jadi dan sekarang disebut dengan ilmu filologi. Jadi mengkaji bahasa dari penyebab terbentuknya bahasa itu tersendiri. Jadi kalimat itu terbentuknya sejarahnya itu seperti apa kayak gitu. Itu fikul lughah. Jadi antara fikul lughah dengan ilmu lughah itu berbeda. Walaupun di banyak buku dari seperti buku siapa ya? Saya lupa namanya, itu dia masih memakai ilmu fikul lughah dengan matan atau isi yang sama, yaitu kajian pembahasannya itu tentang bahasa. Memang sama kajiannya tentang bahasa, namun secara lebih luas fikul lughah itu membahas tentang asal usul dari bahasa itu sendiri, kata atau kalimat itu sendiri. Kajiannya lebih luas, kajiannya lebih sempit kayak. Kalau ilmu lughah itu lebih luas kajiannya. Lanjut di cakupan ilmu lughah atau linguistik. Yang pertama ada yang namanya fonologi. Jadi fonologi ini di sini saya nggak akan jelasin secara perinci ya, karena saya hanya akan menjelaskan tentang cakupannya. Yang pertama itu ada yang namanya fonologi, dari fonologi atau ilmu aswat. Nah, ilmu aswat ini dalam ilmu linguistik terbagi menjadi dua lagi, yaitu fonetik dan fonemik. Intinya fonologi itu ilmu yang mempelajari tentang bunyi, dan satuan terkecilnya itu adalah fon, yaitu huruf. Ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, za, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, dan seterusnya. Itu termasuk ke dalam kajian ilmu fonologi atau ilmu aswat. Lalu yang kedua itu adalah morfologi. Gini sih morfologi. Kalau morfologi ini, di morfologi itu kita belajar tentang perubahan bentuk kata. Jadi pembentukan kata. Kalau dalam linguistik luar negeri itu pembentukan kata itu kayak verb 1, verb 2, perubahan-perubahan seperti itu. Lalu kalau dalam linguistik Arab, ilmu sorof yang sering kita pelajari itu tentang biasanya fi'il, ada fi'il, ada isim, ada huruf. Jadi ada perubahan bentuk kata dalam fi'il itu, contohnya ada fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr, terus isim, ada isim makan, isim dan lain sebagainya. Isim itu kata benda atau kata sifat, fi'il itu kata kerja, dan huruf itu kata yang terdefinisi ketika tergabung dengan kata lain. Jadi ketika sudah menjadi kalimat dia akan terdefinisi artinya. Jadi tidak ada arti yang benar-benar terdefinisi dari huruf itu. Jadi dia bisa berubah sesuai waktu-waktu ketika bergabung dengan kata lain. Contohnya kata fi, ala, dia bisa berubah kayak gitu. Lanjut ya, kan kita nggak mau terlalu panjang lebar di sini. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Selanjutnya itu sintaksis. Sintaksis ini kalau dalam linguistik barat yaitu tentang pembentukan kalimat. Tapi dalam ilmu lughah disebut dengan ilmu nahwu, yaitu tentang harokat atau pangkat dari kalimat tersebut, kata tersebut dalam suatu kalimat, yaitu penentuan tentang i'rab atau tetap bina itu. Jadi kalau i'rab itu berubah dia. Jadi jabatan dari kata tersebut dalam satu kalimat itu disebut dengan ilmu nahwu atau ilmu sintaksis. Hal yang terakhir adalah ilmu dalalah. Jadi ilmu ini yang mengkaji tentang makna dari suatu kalimat atau suatu pembahasan, disebut dengan ilmu dalalah. Dan ini adalah ilmu, bisa dikatakan ilmu tertua ya, karena dia sudah ada sejak zaman Aristoteles. Sebenarnya sudah ada semua dari zaman Aristoteles. Namun kajiannya beberapa buku yang saya baca itu dia diawali dengan ilmu dalalah, justru bukan masalah ilmu fonologi. Jadi dia pemaknaan dulu, baru mengerucut akhirnya menuju ilmu fonologi dan morfologi dan sebagainya tadi.
Sebenarnya yang saya kaji, yang saya jelasin ini adalah bukan salah satu. Jadi ilmu linguistik itu terbagi menjadi dua, yaitu makrolinguistik sama mikrolinguistik. Nah, yang saya jelaskan tadi adalah mikrolinguistik, yaitu eh, artinya itu cakupan ilmu linguistik atau kajian ilmu linguistik yang mengkaji pada pribadi bahasa itu sendiri. Jadi mengkaji bahasa itu sendiri secara lebih cakupannya lebih kecil, yaitu hanya bahasa. Lalu ada makrolinguistik. Makrolinguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara bahasa dengan kajian ilmu lainnya. Contohnya kehidupan sosial dengan bahasa menjadi sosiolinguistik. Ada lagi yang tadi sejarah, yaitu sejarah dengan bahasa. Lalu psikologi dengan linguistik, yaitu psikologistik yang sangat populer ya tentunya. Terutama ilmu sosiolinguistik ini kajiannya sangat banyak. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwabit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.